Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Syanardi. Saya akan membuat video tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Jadi saya akan mengapresiasi novel berjudul Laut Bercerita. Dapat dilihat, ini saya sudah 2 meter dari kamera. Jadi, laut bercerita itu kalau menurut saya seperti, laut yang benar-benar menceritakan sesuatu. Jadi bukan cuma judul. Dari awal, novel ini sudah mengajak kita untuk menyelam ke masa kelam Indonesia, tepatnya di era 1998. Jadi, era itu kan era saat reformasi dan banyak anak muda yang hilang karena memperjuangkan keadilan. Tokoh utama di dalam novel ini adalah Laut sendiri, sesuai dengan judulnya Laut Bercerita. Jadi tokoh utamanya di sini bernama Laut Biru, adalah mahasiswa idealis yang melawan ketidakadilan, meski taruhannya itu sudah pasti nyawa dan kebebasan. Ceritanya nggak cuma soal perjuangan, tetapi juga soal kehilangan, soal keluarga, soal persahabatan, dan juga soal harapan yang kadang cuma setipis benang. Saya akan mengapresiasi dari unsur intrinsik terlebih dahulu. Tema novel yang mereka bawa ini sudah sangat kuat tentang perjuangan, tentang pengorbanan, dan juga tentang kehilangan. Leila di sini benar-benar piawai menggambarkan bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan rezim otoriter. Tokoh-tokohnya juga sangat hidup, sangat terasa, karena terutama juga Laut Biru, yang karakternya nggak cuma digambarkan hitam putih, dia juga punya sisi rapuh, cinta pada keluarga, dan juga rasa takut. Ada juga adik Laut Biru yaitu Asmara Jati, yang mewakili suara keluarga korban dan teman-teman laut yang masing-masing punya cerita dan luka sendiri. Alur cerita di novel ini maju mundur. Jadi kita itu kadang diajak melihat dari sudut pandang laut dan juga kadang dari sudut pandang Asmara Jati. Alurnya bikin penasaran, sudah jelas, karena kita terus dibuat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama laut dan teman-temannya. Latar tempat dan waktu juga terasa sangat hidup. Leila menggambarkan suasana kampus, suasana rumah, hingga penjara bawah tanah dengan detail yang bikin kita seolah-olah ada di sana menyaksikan laut dan teman-temannya disiksa. Sudut pandang yang digunakan pada novel Laut Bercerita ini adalah sudut pandang orang pertama. Jadi kita itu benar-benar bisa merasakan emosi para tokoh. Gaya bahasa Lela juga sangat puitis, penuh metafora tetapi mudah dicerna. Banyak kalimat-kalimat yang bikin kita merenung lama setelah kita baca. Sekarang saya akan mengapresiasi unsur ekstrinsiknya. Novel ini lahir dari riset mendalam tentang sejarah kelam Indonesia, khususnya soal aktivis-aktivis yang hilang di masa Orde Baru. Leila S. Chudori yang mana nama itu adalah pembuat novel Laut Bercerita ini memang dikenal sangat peduli tentang isu-isu hak asasi manusia. Itulah mengapa latar belakang pada novel ini yaitu tentang sosial politik Indonesia tahun 1998. Novel ini juga jadi semacam pengingat untuk kita supaya generasi sekarang nggak lupa sama sejarah dan perjuangan para pendahulu. Kalau kita bahas dari sisi budaya, novel ini juga memperlihatkan bagaimana keluarga Indonesia menghadapi kehilangan dan trauma. Ada nilai-nilai persahabatan di dalamnya, solidaritas, dan cinta keluarga yang sangat kental di dalam cerita ini. Pengaruh Leila sebagai jurnalis juga cukup terasa karena cara dia mengolah fakta dan fiksi sangat rapi, tidak menggurui tetapi tetap menyentuh hati. Kalau saya simpulkan, secara keseluruhan Laut Bercerita ini bukan cuma novel tentang tragedi, tetapi juga tentang harapan. Novel ini mengajari kita untuk tidak mudah menyerah, tetapi selalu peduli pada sekitar dan tidak melupakan sejarah. Karena ceritanya bikin haru, bisa bikin marah, sedih, sekaligus kita dibikin bangga. Setelah baca novel ini, rasanya itu kayak habis ngobrol dengan teman-teman lain yang punya cerita luar biasa. Kalau novel ini layak dibaca untuk siapa saja yang ingin tahu tentang sejarah Indonesia,
atau sekedar ingin merasakan rasanya di dalam sebuah cerita. Kalau kamu suka dengan novel ini, dan penasaran, kamu wajib baca novel Laut Bercerita ini. Sekian apresiasi prosa dari saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.